Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian buku-buku apa aja yang masuk ke dalam end of year TBR list gue, alias buku-buku yang pengen gue baca sebelum akhir tahun. Jadi video ini gue bikin dalam rangka posting bareng sama teman-teman dari komunitas BookTok ID yang tiap bulan tuh temanya beda-beda, tapi untuk bulan ini temanya adalah end of year TBR list. Jadi buku-buku yang pengen banget dibaca sebelum akhir tahun 2021 ini. Dan gue juga di tag sama Kaya dari channel Kanaya Sofia di videonya dia yang ini. Makanya gue jadi bikin video dimana gue mau nunjukin ke kalian buku-buku apa aja sih yang pengen gue baca sebelum akhir tahun 2021. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja gue sebutin bukunya apa aja. Di buku pertama ada The Phantom of the Opera, karyanya Gaston Leroux. Gue gak tau bener apa enggak gue nyebut namanya. Jadi ini adalah salah satu buku klasik, dan tahun ini sebenarnya gue berkomitmen gue pengen banget baca lebih banyak buku klasik. Dan itulah kenapa di beberapa video book hauls gue tuh gue banyak beli buku klasik gitu, klasik literatur. Dan ini adalah salah satunya. Dan gue berharap sebelum akhir tahun setidaknya ada satu buku yang kemarin-kemarin gue beli itu yang gue baca. Dan gue penasaran banget, dari sekian banyak buku klasik gue paling penasaran sama ini, The Phantom of the Opera. Ceritanya tentang apa? Jadi ceritanya tuh tentang Eric yang dia tuh menghantui salah satu opera house, dan dia tuh akhirnya ketemu sama Christine yang dia tuh pengen banget jadi penyanyi, dan Eric ngajarin Christine gimana caranya jadi penyanyi yang hebat. Dan dari situ perasaan Eric mulai timbul dan dia kayak mulai obsesif gitu sama Christine. Dan buku ini akan bercerita tentang kisahnya Christine dan Eric. Gue tertarik baca buku ini karena salah satu booktuber yang gue lagi seneng banget nontonin videonya, yaitu Emmy atau Emma, channelnya namanya Emmy. Itu dia suka banget sama buku ini, dan berkali-kali di videonya dia sempat mention buku ini. Dia bilang dia udah berkali-kali baca buku ini dari zaman dia sekolah, dan dia punya beberapa kopi dari beberapa edisi buku ini. Dan gue penasaran, kata dia bukunya tuh sebagus itu, jadi gue penasaran pengen baca. So ya, gue berharap gue bisa baca buku ini sebelum akhir tahun. Lanjut ke buku kedua. Buku kedua yang pengen banget gue baca sebelum akhir tahun adalah ini, The Secret History, karyanya Donata. Yes, buku ini lagi banyak banget mondar-mandir di Bookstagram, di BookTube, di BookTok. Jadi kayaknya gue ngeliat buku ini ada di mana-mana, jadi gue penasaran banget pengen baca buku ini. Dan ini tuh vibes-nya katanya Dark Academia banget. Dan salah satu hal yang bikin gue penasaran sama buku ini adalah kalau lo ngeliat TikTok itu kan biasanya nih, khususnya BookTok ya, BookTok itu kan pada kreatif-kreatif banget. Jadi mereka tuh kadang suka bikin semacam video kayak, nih gue kasih lihat nih estetik buku ini supaya lo tertarik bacanya gitu. Dan estetik yang mereka bikin tentang buku The Secret History ini tuh bener-bener yang kayak ya Dark Academia banget. Dan gue penasaran gitu loh, karena kayak estetik itu gitu kan. Jadi gue langsung bacain aja ya blurb-nya. Under the influence of their charismatic classics professor, a group of clever, eccentric misfits at an elite New England college discover a way of thinking and living that is a world away from the humdrum existence of their contemporaries. But when they go beyond the boundaries of normal morality, their lives are changing profoundly and forever. Jadi kalau yang gue lihat dari blurbnya, ada sekelompok murid-murid cerdas di salah satu kampus yang mereka tuh kayak menemukan cara berpikir dan cara hidup yang baru, yang jauh banget dari kehidupan yang mereka tahu selama ini. Tapi ketika akhirnya mereka mencoba gaya hidup seperti itu, mereka malah kayak hidup mereka tuh kayak berubah drastis dan selamanya berubah. Dan ya gue penasaran banget sih pengen baca buku ini. Jadi gue berharap sebelum akhir tahun gue bisa baca buku ini. Buku ketiga adalah ini, The Turn of the Key, karyanya Ruth Ware. Dan gue baru sadar kalau di rak gue ini gue punya 3 bukunya Ruth Ware yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu In a Dark Dark Wood, yang kedua tuh The Woman in Cabin 10, dan yang ketiga itu ini, The Turn of the Key, yang baru aja diterbitin sama Nora beberapa bulan yang lalu. Dan buku ini adalah buku pilihan untuk komunitas baca bareng yang digagas sama Kaya, dan namanya tuh Sofa Literasi. Kalian bisa kepoin Instagramnya Sofa Literasi. Tiap bulan tuh bukunya beda-beda, dan buku pilihan bulan ini adalah
The Turn of the Key. Dan gue berharap gue bisa baca buku ini sebelum diskusinya berlangsung, jadi gue bisa ikutan sama diskusinya. Dan buku ini tuh bercerita tentang Rowan yang adalah seorang pengasuh, dan dia dituduh membunuh salah satu anak yang dia asuh. Dan karena nggak ada yang mau dengerin pembelaannya dia ngirimin surat-surat dari penjara ke seorang pengacara terkenal, dan di surat-surat itu dia nulis kisahnya dari awal. Jadi ini kayaknya formatnya kayak surat-surat gitu kali ya, soalnya di belakangnya ini, di blurb-nya kalian bisa lihat kayak ada kertas surat gitu. Gue gak tahu sih ini format tulisannya kayak gimana karena gue belum ngintip-ngintip bukunya masih disegel ya. So ya, ini adalah next read gue, literally. Jadi ya, gue berharap bisa baca buku ini sebelum diskusinya berlangsung. Lanjut, ini adalah buku keempat dan buku terakhir yang gue berharap banget bisa baca sebelum akhir tahun ini. Karena memang tahun ini kan tinggal 2 bulan dan gue nggak mau terlalu ngoyo banyak buku yang pengen gue baca sebelum akhir tahun. Jadi ya gue menentukan kayak 4 buku aja lah yang gue pengen banget baca sebelum akhir tahun. Dan buku keempat yang pengen banget gue baca sebelum akhir tahun 2021 adalah ini, Crescent City dari Sarah J. Maas atau House of Earth and Blood. Salah satu alasan kenapa gue pengen baca buku ini sebelum akhir tahun 2021 adalah karena Sarah J. Maas itu udah mengumumkan secara resmi kalau buku keduanya akan terbit di 15 Februari 2022 dengan judul House of Sky and gue lupa, nanti gue akan kasih gambarnya. Dan buku ini udah ada setahun di rak gue belum baca-baca. Jadi kayaknya gue udah harus mulai baca buku ini supaya nanti pas buku keduanya terbit masih fresh di otak gue. Dan buku ini tuh bercerita tentang Breeze, gue nggak tahu bacanya gimana, suka-suka lo aja. Jadi ini Breeze Quinlan yang dia tuh kayak anak gaul gitu ya, dia tuh suka party gitu kan. Terus tiba-tiba teman terbaiknya atau sahabatnya itu dibunuh, dan dia tuh kayak bantuin untuk ngeinvestigasi siapa sih yang ngebunuh temennya ini. Dan gue ngeliat di Bookstagram banyak banget yang suka sama buku ini dan pada tergila-gila banget sama Breeze dan entah siapa cowok yang jadi love interest di sini. Gue nggak mau kena spoiler, jadi gue menghindari banget spoiler. Makanya gue jadi kayak out of date banget gitu. Maksudnya gue kayak nggak tahu iya Breeze sama siapa sih gitu kan. Cuman ya katanya banyak yang bilang buku ini bagus dan seru banget. Dan karena buku keduanya udah mau terbit, jadi gue memutuskan buku ini setidaknya harus gue baca sebelum akhir tahun atau sebelum buku keduanya terbit. So ya, ini dia Sarah J. Maas Crescent City. So itu dia 4 buku yang pengen banget gue baca sebelum akhir tahun 2021. Kalau kalian, buku apa yang pengen banget kalian baca sebelum akhir tahun 2021? Silahkan komen di bawah supaya gue tahu dan teman-teman yang lain juga tahu dan kita bisa diskusi bareng nanti. So ya, gitu dulu aja video gue kali ini. Buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gue makin semangat untuk bikin videonya. Jangan lupa juga di like, dikasih komen, dan di share ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya. Thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye bye.